Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni Aktorina, MKes IVK. Maaf ya, ini kayaknya huruf D-nya harusnya kecil. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang fisiologi sistem respirasi. Nah, untuk awalnya kita bahas dulu ya, apa sih topik pembahasan yang akan kita bahas dalam kuliah kali ini. Jadi, pertama bahasan kita adalah tentang mekanisme pernapasan. Kemudian, kita akan membahas ventilasi paru yang terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, kita membahas prinsip pertukaran gas, difusi oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan, darah, dan jaringan. Kemudian, kita membahas volume dan kapasitas paru, pengaturan pernapasan, dan pengaruh lingkungan terhadap pernapasan. Kira-kira ada nggak ya di antara adik-adik yang pernah bertanya, kenapa ya kita bisa bernafas? Kemudian, apa yang menyebabkan udara bisa masuk ke paru-paru? Kemudian, apa sih yang membuat udara itu bisa keluar dari paru-paru? Kemudian, kenapa ya orang dengan penyakit asma itu bisa sesek? Barangkali ada sebagian dari kita yang bertanya tentang hal ini. Mungkin barangkali juga ada yang tidak ya. Kita masuk ke definisinya dulu ya. Nah, secara definisi, respirasi itu adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, apa sih fungsi dari respirasi itu? Fungsi dari respirasi itu adalah untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian fungsi dari sekundernya itu adalah untuk regulasi pH. Sekarang kita lihat tahapan respirasi. Sebenarnya kalau untuk respirasi sendiri, dia terdiri dari dua jenis, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Kemudian ada tahapan yang berkaitan dengan respirasi itu, disebutnya itu ventilasi paru, atau bahasa kitanya itu disebut bernafas. Nah, sekarang kita bahas itu. Apa sih respirasi eksternal? Respirasi eksternal itu adalah pertukaran gas yang terjadi antara alveolus dengan darah di kapiler paru-paru. Kemudian kalau respirasi internal, itu pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida antara darah di kapiler sistemik dengan jaringan. Jadi kalau yang eksternal antara alveolus dengan kapiler di paru-paru, sementara yang di internal antara gas yang di dalam darah ke jaringan. Kemudian apa itu ventilasi paru atau bernafas? Itu merupakan suatu kegiatan atau suatu proses inspirasi dan ekspirasi udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan paru-paru. Sebelum kita berbicara respirasi, kita berbicara dulu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan respirasi. Nah, untuk prinsip pertama, difusi itu terjadi dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah yang tekanannya rendah. Kemudian ada hukum ruang tertutup oleh hukum Boyle. Di sini dinyatakan tekanan udara dalam ruang tertutup berbanding terbalik terhadap volumenya. Rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, sekarang kita lihat ke gambar ya. Kita lihat ke gambar. Di sini kita lihat volumenya itu adalah 1 liter. Volumenya 1 liter dan ternyata dengan volume 1 liter tekanannya itu 1 atm. Nah, apa kemudian yang terjadi ketika volumenya kita perkecil jadi setengahnya? Volumenya setengah liter, ternyata tekanannya naik jadi 2 atm, atmosfer. Nah, di sini kita bisa melihat. Kita kembalikan dulu ke rumus ya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 1 kali 1, 1. Ini 2 kali setengah, 1. Berarti benar ya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 di ruangan tertutup. Jadi kalau untuk contohnya ini, misalnya adik-adik pakai spet, jarum suntik. Pakai spet, kemudian jarumnya adik lepas, kemudian adik-adik tarik udara, misalnya pakai spet 3 cc, tarik udaranya sampai 3 cc. Nah, kemudian ditutup ujungnya. Nah, ketika saat itu misalnya tekanannya di saat itu misalnya 1, tapi ketika adik-adik dorong ininya spetnya ke tengah sampai setengahnya, itu tekanannya tuh jadi lebih kuat, naikkan tekanannya. Adik-adik bisa merasakan tekanannya itu ketika adik-adik mencoba mendorong lagi spetnya itu serasa lebih susah gitu, karena tekanannya lebih besar. Jadi adik-adik coba aja maju dari volume 3 cc maju, terus makin lama kan makin susah. Kenapa makin susah? Karena tekanannya semakin naik ketika volumenya diperkecil. Seperti itu ya.
Nah, sekarang saya kasih pertanyaan. Bagaimana tekanan jika volume udaranya kita perkecil menjadi 1/4 liter? Berapa kira-kira ya tekanannya? Ketika kita bernafas, ternyata itu berkait juga dengan tekanan dan perubahan volume, perubahan tekanan dan perubahan volume. Kira-kira tekanan dan volume apa aja sih yang berkaitan dengan proses bernafas? Di sini kita bisa lihat ada 3 tekanannya. Ada tekanan udara, disebutnya PATM. Kemudian tekanan alveolar, ditulis kodenya PA. Kemudian tekanan intrapleural, PIP. Mana sih tekanan udara? Ini udara ya, ini udara. Tekanan di udara itu 760 mm Hg. Kemudian ini tekanan di dalam alveolus, alveolar. Tekanannya berapa? Saat dia istirahat, saat tidak melakukan inspirasi atau ekspirasi, saat istirahat, tekanan di alveolar ini 760 mm Hg, sama seperti atmosfer. Kemudian tekanan intrapleura, tekanan di dalam pleura. Tekanan di dalam pleura itu 756 mm Hg. Nah, sekarang coba kita lihat. Tekanan atmosfer 760, tekanan alveolar 760. Nah, coba kita anggap 760 ini 0. 0 ya. Kita anggap tekanan 760 mm Hg ini 0. Berarti tekanan alveolar juga 0. Bagaimana dengan tekanan intrapleural? Dia kan 756, berarti kurang dari 4 ya dibandingkan 760. Berarti tekanan intrapleural itu di saat istirahat itu adalah min 4. Nah, barangkali ada yang bertanya ya di antara kita, kenapa sih tekanan intrapleural itu negatif? Apa fungsinya? Nah, fungsi tekanan negatif pada pleura itu agar pleura visceralis selalu menempel dengan pleura parietalis sehingga paru-paru itu mengembang. Sini kita lihat. Kalau pleura parietalis itu adalah pleura yang menempel pada dinding dada. Sementara pleura visceralis itu adalah pleura yang nempel ke paru-paru. Nah, ketika tekanannya ini negatif, ketika tekanan intrapleural ini negatif, ini akan membuat paru-paru jadi mengembang karena ditarik gitu. Karena tekanan negatif itu membuat pleura visceralis ini atau paru-paru ini ditarik oleh tekanan negatif ini. Nah, contohnya ya, contohnya misalnya pompa. Misalnya pompa. Adik-adik meletakkan di ujung pompa itu plastik, kresek, atau misalnya balon. Nah, itu kan pompanya belum kita tarik ya, pompanya belum kita tarik. Itu tekanannya masih sama. Tekanan di luar sama tekanan di dalam pompa itu masih sama. Karena atasnya itu kan tertutup ya. Nah, ketika pompa itu kita tarik ke bawah, jadinya antara kresek atau plastik itu dengan batas pompa itu ketika ditarik terjadi tekanan negatif. Apa yang terjadi? Jadinya itu ketarik, kreseknya atau balonnya atau plastiknya jadi ketarik karena tekanan negatif yang disebabkan oleh pompa. Jadi, jikapun misalnya kita miringkan pompanya seperti ini atau kita miringkan pompanya ke bawah, eh, plastik ini atau kresek ini atau balon ini nggak jatuh karena dia tertarik oleh uh, ujung pompa yang membuat tekanan negatif. Sama juga antara paru-paru dan pleura. Jadi tekanan negatif pada ruang intrapleura itu membuat paru-paru jadi mengembang, jadi ketarik. Apa yang terjadi jika misalnya pleura itu bocor? Misalnya terjadi luka tusuk ke daerah dada gitu sehingga udara yang masuk udara di atmosfer bisa masuk ke ruang intrapleura sehingga tekanannya jadi sama. Kan prinsip perpindahan udara itu adalah dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah. Di sini kan tekanannya 0, di sini tekanannya min 4. 0 dibandingkan min 4 lebih tinggi 0 kan ya? Sehingga ketika terjadi kebocoran, maka udara dari luar itu akan masuk ke dalam ruang pleura sehingga yang tekanannya di sini tadinya itu negatif menjadi 0. Jadi di sini tekanannya 0, sini tekanannya 0, terus juga di sini di paru-paru tekanannya juga 0. Jadi tidak ada daya tarik paru-paru oleh pleura. Kalau kita contohkan dengan pompa tadi, jadi misalnya nih di atasnya itu tadi kan ada apa ya? Ada plastik atau balon.
Karena kita tarik dia ya, ada tekanan negatif sehingga dia tertarik. Kalaupun kita miringin, kita ke bawahin, dia nggak akan jatuh. Nah, kemudian coba kita buat lagi dia kembali tekanannya sama, yang di luar sama yang di sini. Ya kita balikin lagi, kita ke atasin lagi pompanya. Nah, sehingga tekanannya sama. Jadi ketika ini kita taruh miring, kita ke bawahin, otomatis dia jatuh karena nggak ada yang menahan. Nah, seperti ini juga paru-paru ketika terjadi kebocoran dan tidak adanya tekanan negatif. Mekanisme ventilasi paru, baik itu inspirasi ataupun ekspirasi, itu berhubungan dengan dua mekanisme utama. Pertama, pergerakan diafragma. Yang kedua, depresi ataupun elevasi dari iga atau tulang rusuk. Nah, kalau diafragma ini, ketika dia ketika diafragmanya berrelaksasi, maka rongga dada jadi lebih mengecil. Ketika diafragma berkontraksi, uh, rongga dada jadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat tulang rusuk atau tulang iga. Ketika dia depresi itu pergerakannya ke bawah ya. Kita lihat nih, jadi diameter antero-posteriornya jadi lebih kecil. Jadinya rongga dadanya jadi lebih kecil. Nah, ketika terjadi elevasi itu peningkatannya, elevasi dari tulang iga atau rusuk, kita lihat diameter antero-posteriornya jadi lebih besar. Sehingga volume dada juga lebih besar. Sekarang kita membahas inspirasi tenang ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu quiet inspiration. Nah, apa yang berkaitan dengan inspirasi tenang ini? Kemarin saat kita kuliah anatomi kita udah bahas ya, otot-otot inspirasi, inspirasi tenang, force inspiration, kemudian kita membahas otot-otot ekspirasi. Nah, sekarang kita bahas otot-otot inspirasi ya, untuk inspirasi tenang. Untuk inspirasi tenang itu ada dua otot utama, yaitu diafragma dan otot interkostal eksternal. Diafragma ini dia akan berkontraksi. Jadi kalau diafragma itu kan dia melekuk ke atas ya, ketika dia berkontraksi maka dia jadi lebih lurus. Nah, kemudian otot interkostal eksternal ketika dia berkontraksi, dia akan menarik rusuk ke atas sehingga diameter antero-posterior jadi lebih besar, otomatis rongga dadanya jadi lebih besar. Jadi kontraksi diafragma dan kontraksi otot interkostal eksternal akan menyebabkan dada mengembang. Apa yang terjadi ketika volume meningkat? Ketika kita berbicara hukum Boyle, ketika volume meningkat, otomatis tekanan turun. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini, ketika dia mengembang, otomatis tekanan turun. Kita lihat di sini, pleura parietalis, dia juga akan mengembang. Ketika pleura parietalis mengembang, tekanan turun. Tadinya tekanan intrapleura itu berapa? Min 4 ya. Turun dia menjadi min 6. Nah, ketika pleura parietalis ini mengembang, karena tekanan negatif itu dia menyebabkan pleura itu istilahnya terjaga dalam keadaan rapat atau menarik pleura lain gitu, sehingga pleura visceralis ini akan tertarik, sehingga paru-paru pun jadi lebih mengembang. Apa yang terjadi ketika paru-paru lebih mengembang? Tekanannya turun. Tekanan intraalveolar tadi itu kan 0. Ketika paru-paru mengembang, tekanannya turun jadi min 1. Nah, tadi tekanan di udara itu 0 ya, tekanan di udara 0. Kemudian intraalveolar itu tekanannya min 1. Mana yang lebih besar? Lebih besar 0 ya. Sementara untuk prinsip difusi dia dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga udara bergerak dari luar ke alveolus. Untuk ekspirasi itu tidak ada terjadi kontraksi otot. Yang terjadi adalah recoil. Recoil itu kembali ke posisi semula. Jadi ibarat balon ketika dia ditiup, dia mengembang. Ketika tidak diikat ujungnya, sehingga udara itu bisa keluar dan dia kembali ke ukuran semula. Jadi itu disebut recoil. Jadi diafragma, yang ketikanya dia saat dia berkontraksi dia jadi datar, ketika dia recoil dia kembali ke posisi semulanya, dia melengkung lagi. Begitu juga otot interkostal eksternal. Tadinya dia menarik dinding dada ke atas, terjadi elevasi dinding dada, bukan dinding dada ya,
iga atau rusuk. Jadi dia akan menarik iga ke atas sehingga dada jadi mengembang. Ketika dia recoil, dia kembali, dada kembali turun. Nah, terjadi pengempisan dada mengempis ya, ketika volume lebih kecil, tekanan naik ya. Nah, saat tadi sebelumnya di pleura itu tekanannya itu adalah min 6. Min 6. Ketika dada mengempis, tekanannya jadi naik, jadi min 4. Min 6 dibandingkan min 4, mana yang lebih besar? Lebih besar min 4 ya. Jadi tekanan naik. Kemudian pleura parietalis ini ketika dia mengempis, otomatis dia juga mendorong pleura visceralis dan otomatis juga paru-paru mengempis. Nah, tekanan di dalam intraalveolar menjadi lebih positif. Tadi tekanan intraalveolar berapa? Min 1. Sekarang tekanan intraalveolar menjadi positif 1. Nah, sementara tekanan di udara 0. Prinsip difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka udara keluar dari alveolus ke udara luar atau ke hidung ya, atau keluar. Nah, ini untuk ekspirasi tenang. Untuk gambar ini merupakan penjabaran dari penjelasan yang tadi ya, bagaimana terjadinya inspirasi tenang dan ekspirasi tenang. Penjelasannya di slide sebelumnya. Nah, ini untuk otot-otot respirasi. Untuk anatominya sudah kita pelajari ya. Kemudian kita akan membahas fisiologinya. Kita sudah membahas tadi yang berkaitan dengan inspirasi tenang. Sekarang kita bahas untuk inspirasi dalam. Untuk inspirasi tenang tadi kan berkaitan dengan kontraksi otot diafragma dan intercostal eksternal. Sekarang kita bahas untuk inspirasi dalam. Untuk inspirasi dalam, semua otot ini berperan. Diafragma, intercostal eksternal, scalenus, dan sternocleidomastoideus. Ini berperan semuanya. Coba kita bernafas tenang. Kita lanjutkan bernafas dalam. Ketika kita bernafas tenang, rongga dada kita besar. Ketika kita bernafas dalam, rongga dada kita lebih besar lagi. Terjadi tarikan, coba deh adik lihat ketika kita nafas tenang. Ketika kita nafas dalam, lebih naik lagi kan ini ya. Lebih naik lagi, dada kita, terutama yang bagian superior ini lebih naik lagi. Sampai bahu kita terlihat naik ya. Itu peran dari otot sternocleidomastoideus sama scalenus. Nah, otot ini akan menarik tulang apa sih ini? Ini tulang. Dia akan menarik tulang rusuk pertama, kemudian dia akan menarik tulang, saya lupa nih, klavikula. Dia juga akan menarik tulang klavikula ke atas, dan dia juga akan menarik manubrium sternum, sehingga dada yang bagian superior itu tertarik ke atas karena pengaruh otot-otot ini, sehingga rongga dada jadi lebih besar lagi dibandingkan yang inspirasi tenang. Ketika kita kembali ke prinsip perubahan volume dan perubahan tekanan, ketika perubahan volume lebih besar, maka penurunan tekanan juga akan lebih besar. Kalau tadi di inspirasi tenang, tekanan intrapleura turun dari min 4 ke min 6, terjadi perubahan 2 ya, turun tekanan 2. Jadi ketika volume toraks ini lebih besar lagi, penurunan tekanan kemungkinan akan lebih besar dari 2 ya, lebih besar dari 2, sehingga paru-paru lebih besar, dinding dada lebih mengembang, kemudian pleura juga akan lebih tertarik, sehingga paru-paru juga lebih mengembang dibandingkan inspirasi tenang, sehingga udara yang tertarik ke dalam ke paru-paru juga akan lebih banyak. Nah, bagaimana dengan ekspirasi dalam? Oh, bukan ekspirasi dalam ya, ekspirasi kuat. Ekspirasi kuat, misalnya kayak gini. Itu inspirasi kuat ya. Jadi saya ambil inspirasi dalam dulu. Itu ekspirasi kuat gitu. Jadi setelah ekspirasi tenang terus kita keluarkan lagi sisa udara. Apa yang berperan di situ? Di situ ada kontraksi.
Kalau tadi di ekspirasi tenang itu hanya recoil atau relaksasi dari diafragma dan eksternal interkostal eksternal. Tetapi pada ekspirasi yang ekspirasi kuat itu ada kontraksi interkostal interna, kemudian otot oblik, kemudian otot rectus abdominis, kemudian otot-otot oblik ya, oblik eksternal, oblik internal, terus dan rectus abdominis. Nah, coba kita lihat. Otot interkostal internal ini dia menarik dada ke bawah. Coba aja kita jadi lebih tertekan gitu. Terus juga otot-otot perut ini akan menarik juga ini bagian bawah, iga-iga bagian bawah ke bawah. Sehingga kayak gitu kita dibuatnya ketika ekspirasi kuat. Ketika ekspirasi kuat itu, dinding dada itu dia lebih kecil dibandingkan ekspirasi tenang. Sehingga peningkatan tekanan juga lebih banyak. Peningkatan tekanan lebih banyak sehingga tekanan di intrapleural lebih tinggi dan akhirnya lebih banyak udara yang terdorong keluar. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi paru. Jadi ada pertama tuh perbedaan tekanan udara saat inspirasi dan ekspirasi. Ini udah kita bahas ya. Ini udah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, tekanan permukaan alveolus. Ini insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian compliance paru. Compliance paru itu adalah kemampuan paru-paru untuk mengembang. Kemampuan paru-paru dan juga dinding dada untuk mengembang. Kompleks paru itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, elastisitas paru-paru. Jika paru-parunya semakin elastis, dia semakin mudah mengembang. Ketika paru-parunya kurang elastis, maka dia semakin sulit mengembang. Contohnya paru-paru yang sulit yang kurang elastis, misalnya yang mengalami fibrosis paru. Fibrosis itu terjadi pengerasan paru-paru. Nah, jadi ketika paru-paru itu sebagian paru-parunya mengeras, jadi dia tidak kurang elastis ya. Jadi dia nggak bisa compliance-nya itu malah jadi turun, nggak bisa dia mengembang. Nah, kemudian tegangan permukaan. Ketika tegangan permukaan turun, compliance-nya naik. Jadi kalau ketika tegangan permukaan turun, dia semakin bisa mengembang. Tapi ketika tegangan permukaannya naik, compliance-nya atau kemampuan paru-paru untuk mengembang itu turun. Terkait dengan tegangan permukaan ini nanti insya Allah sama dengan tekanan permukaan alveolus. Ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, yang ini dan ini. Ini sebenarnya berkaitan. Kemudian faktor keempat adalah resistensi atau hambatan jalan nafas. Nah, airflow ini dia sebanding dengan perbedaan tekanan dan berbanding terbalik dengan resistensi. Sekarang kita contohkan dengan yang perbedaan tekanan. Misalnya ini udara. Udara tekanannya 0. Kemudian di dalam paru-paru tekanannya min 1. Min 1 aja ya. Nah, maka sebagaimana prinsip difusi akan terjadi aliran difusi atau difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi dia berjalan seperti ini. Udaranya ngalir dari luar ke paru-paru. Itu kecepatannya tadi ya. Nah, sekarang ini perbedaan tekanannya 1. Bagaimana ketika perbedaan tekanannya ini, anggap ini misalnya 7, yang ngarang ya. Anggap ini perbedaan tekanannya 7. Perbedaannya 7 ya, dari 0 ke min 7, perbedaan tekanannya 7. Bagaimana kecepatan aliran udaranya? Airflow-nya jadi lebih cepat dibandingkan ketika perbedaan tekanannya 1. Nah, itu untuk faktor perbedaan tekanan. Sekarang kita bahas tentang resistensi. Untuk resistensi, kalau kita lihat rumus ini, airflow itu dia berbanding terbalik dengan resistensi. Jadi ketika resistensi meningkat, naik, maka airflow turun. Ketika resistensi turun, maka airflow naik. Ini contohnya ya. Misalnya perbedaan tekanannya misalnya 2. Perbedaan tekanan misalnya 2. Nah, ketika resistensinya itu 10, maka airflow-nya 0,2. Bagaimana kalau misalnya resistensinya kita rubah jadi 2, maka airflow-nya 1. 0,2 dibandingkan 1 mana yang lebih besar? Lebih besar 1 ya. Jadi ketika resistensinya turun, airflow-nya lebih cepat. Ketika resistensinya lebih besar, airflow-nya turun. Ini kita kasih contoh gambarnya.
Misalnya ini paru-paru Z, kita bikin paru-paru satu lagi. Nah, ini paru-paru, ini jalan nafasnya ya, anggap aja ini bronkusnya. Kemudian ini bronkusnya. Nah, di sini terjadi penyempitan bronkus. Bronkusnya nyempit. Terus, oh ada lendir-lendir lagi di sini, ada lendir-lendir. Maaf ya, ada selingan. Ada lendir-lendir di sini. Ini resistensi itu hambatan yang dilalui oleh udara ya, resistensi. Nah, ketika ini dia lancar. Ini resistensinya hampir dibilang ini resistensinya rendah ya. Jalan nafasnya besar, terus nggak banyak lendir yang menghambat, sehingga ini resistensinya rendah. Nah, ketika resistensi rendah, alirannya jadi lebih cepat. Potong ya adik-adik ya, belum selesai. Ada sedikit gangguan dari kucing sehingga sudah balik ke slide selanjutnya, padahal belum selesai. Saya lanjutkan ya, yang tentang tadi resistensi atau tekanan. Nah, aliran udara itu, airflow itu, dia berbanding terbalik dengan resistensi. Nah, kalau kita lihat ini paru-paru, kemudian ini bronkusnya. Bronkus dia dengan kondisi normal. Kemudian ini paru-paru dengan terjadi penyempitan bronkus. Kemudian di bronkus itu ada lendir. Nah, ketika kita bandingkan gambar 1 dengan gambar 2, gambar 1 ini menunjukkan resistensinya kecil. Ini bronkusnya lebih lebar, tidak ada resistensi atau gangguan di jalan nafasnya. Kalau di sini jalan nafasnya lebih kecil, berarti resistensinya lebih besar ya, tahannya lebih besar. Terus juga ada lendir-lendir di pinggiran bronkusnya. Jadi airflow di sini lebih cepat dibandingkan di sini. Nah, ini pada kasus paling sering itu adalah asma. Jadi asma itu menyebabkan kontraksi dari otot-otot di bronkus sehingga terjadi penyempitan bronkus. Terus juga asma itu dia merupakan proses alergi di mana dasar prosesnya itu adalah inflamasi. Inflamasi ini juga menyebabkan produksi mukus itu meningkat, lebih banyak mukus sehingga banyak lendir-lendir di jalan nafasnya. Jadi terjadi peningkatan resistensi sehingga aliran udaranya turun. Jadi kenapa pada pasien-pasien asma itu airflow-nya turun, jadinya dia sesak. Jadi aliran udaranya lebih lambat daripada orang yang tidak asma, gitu ya. Sekarang kita masuk tentang tekanan permukaan alveolus. Jadi ada hukum law of Laplace. Jadi besarnya tekanan ke dalam pada bubble, pada balon dari air itu sama dengan 2 kali tekanan permukaan dibagi radius. Nah, sebenarnya apa itu apa inward directed pressure itu? Jadi itu adalah suatu tekanan yang terjadi jika ada kontak antara air dan udara. Jika ada air dan udara, maka akan ada tekanan tarikan ke dalam. Jadi kayak balon, balon itu kan balon yang dari air, jadi balonnya itu dari air, terus kita akan kontak dengan udara. Jadi itu akan ada tekanan tarikan ke dalam. Di sini kita akan melihat dua alveolus. Ini alveolus yang berukuran kecil, ini alveolus yang berukuran besar. Ini radiusnya 1, terus tegangan permukaannya dikasih kode T ya, tegangan permukaannya T. Terus di sini radiusnya 2 dan tegangan permukaannya T. Sekarang kita cari rumus tarikan ke dalamnya. Kalau yang untuk alveolus yang kecil. Ini T-nya, ini R-nya diameternya 1 ya, sehingga kita dapatkan tekanan tarikan ke dalamnya itu 2T. Sekarang kita lihat alveolus yang besar. Jari-jarinya itu atau radiusnya itu 2. Jadi kita dapatkan P2-nya itu T. Nah, di sini tarikan ke dalam di alveolus yang kecil lebih besar dibandingkan alveolus yang lebih besar. Ini 2T, sementara ini T. Jadi lebih besar yang ini ya, tarikan ke dalamnya.
ketika terjadi tarikan ke dalam pada alveolus ini, otomatis udara yang di dalam sini akan terdorong ke alveolus yang besar. Sehingga alveolus yang kecilnya akan kolaps dia jadi mengecil, udaranya ke sini. Jadi pada kita lanjut dulu deh, nanti baru kita berbicara yang klinisnya ya. Nah, sekarang kita lihat kasus ini. Alveolusnya diameternya kecil sebesar 1. Kali ini alveolus ini diameternya 2, tetapi di sini tegangan permukaannya turun. Tegangan permukaannya di sini hanya setengah T. Nah, ketika terjadi penurunan tegangan permukaan, maka kita lihatkan tarikan ke dalamnya itu besarnya itu adalah 1 T. Dan di sini sama kayak rumus di atas ya, di sini tegangan tarikan ke dalamnya juga 1 T. Jadi di sini kita bisa melihat tegangan tarikan ke dalam di alveolus kecil dengan alveolus besar itu sama. Nah, maka tidak akan ada perpindahan udara karena tegangan tarikan permukaan ke dalamnya sama. Sehingga tidak ada perpindahan udara dari alveolus kecil ke alveolus besar, sehingga alveolus kecil ini tidak kolaps. Nah, apa yang menyebabkan tegangan permukaan pada alveoli kecil ini turun? Karena adanya surfaktan. Jadi surfaktan ini fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan. Jadi ketika semakin kecil diameter, dia semakin menurunkan tegangan permukaan. Sehingga pressure tarikan ke dalam itu jadinya sama dengan yang lain. Nah, di sini pentingnya fungsi surfaktan. Dia bisa menurunkan tegangan permukaan. Sehingga tidak terjadi kolaps dari alveolus yang berukuran kecil. Nah, bagaimana pada bayi-bayi yang lahir prematur? Pada bayi-bayi yang lahir prematur, salah satu permasalahan yang dihadapi itu adalah paru-paru mereka atau alveolus mereka belum memiliki surfaktan, sehingga pada bayi-bayi prematur itu alveolus yang kecil ini banyak yang kolaps. Jadinya paru-parunya jadi mengecil, jadi mengempis, sehingga sulit bagi bayi-bayi tersebut untuk bernafas dengan baik atau paru-parunya sulit mengembang. Sekarang kita membahas tentang prinsip pertukaran gas, difusi oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan, darah, dan jaringan. Sebagaimana kita nyatakan, untuk difusi, apalagi difusi pasif, berlaku hukum Dalton. Jadi, difusi itu terjadi dari area dengan tekanan tinggi ke area yang tekanannya lebih rendah. Sekarang kita membahas prinsip transport oksigen, karbon dioksida dalam darah dan jaringan. Kita lihat satu-satu dulu ya adik-adik ya. Di sini kita lihat dulu tekanan di udara. Tekanan oksigen di udara 160, tekanan karbon dioksidanya 0,23. Sementara di dalam paru-paru tekanan oksigennya 100, tekanan CO2-nya 40. Nah, sebagaimana hukum Dalton tadi, divisi terjadi pada daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Oksigennya di sini tinggi sehingga dia masuk ke paru-paru. Kemudian tekanan oksigen di paru-paru itu 100, sementara di vena dari kapiler tekanan oksigennya 40, sehingga oksigen yang ada di alveolus masuk ke kapiler. Nah, sekarang kita lihat CO2. CO2 di kapiler paru-paru tekanan CO2-nya itu 46. Tekanan CO2-nya 46 ya. Sementara di paru-paru tekanan CO2-nya 40. Jadi lebih tinggi di kapiler ya, sehingga CO2-nya bergerak dari kapiler ke paru-paru. Tekanan CO2 di udara lebih rendah lagi, 0,23, sehingga CO2 di paru-paru keluar ke atmosfer. Nah, ini di tingkat pertukaran pada paru-paru dan kapiler. Sekarang, darah yang kaya akan oksigen itu dan rendah dengan karbon dioksida akan diedarkan seluruh tubuh ke jaringan. Nah, kita lihat di sini kapiler tekanan oksigennya 100, tekanan CO2-nya 40. Nah, kita lihat di dalam sel. Di dalam sel, tekanan CO2-nya 46, sementara tekanan oksigennya
40. Jadi lebih besar 100 ya dibandingkan 40 sehingga oksigen masuk ke dalam sel. CO2 di sini lebih tinggi 46, sementara di kapiler 40 sehingga dia berpindah dari sel ke kapiler. Sehingga di sini lebih tinggi ya, tekanan CO2-nya lebih tinggi, tekan PO2-nya lebih rendah. Nah, di sini kita bisa melihat aliran oksigen dia dari yang tinggi dari atmosfer, kemudian dia ke tekanan yang lebih rendah sampai ke jaringan. Kemudian CO2 dia dari tekanan tinggi ke tekanan paling rendah. Tekanan paling tinggi itu di dalam sel, kemudian ke kapiler, dan kemudian ke atmosfer. Seperti itu. Ini ininya ya, ringkasan dari yang tadi disebutkan. Ini alveolus, ini di kapiler. Jadi oksigen dari tekanan 100 masuk ke kapiler yang tekanan 40. Kemudian CO2 di kapiler tekanannya 46 ke alveolus yang tekanannya 40. Ini yang berbicara, ini ya, ini sama kayak respirasi eksternal, ini yang respirasi internal. Ini respirasi internal di daerah tekanan oksigen 100 di sel 40 sehingga oksigen masuk ke sel. Di sel CO2 46 di daerah 40 sehingga CO2 masuk dari sel ke darah. Sekarang kita berbicara transport O2 dan CO2. Kalau tadi pertukarannya ya, sekarang transportnya. Sekarang kita berbicara dulu transportnya pada ekspirasi eksternal. Jadi pertukaran antara paru-paru dengan kapiler. Nah, di sini kita lihat ya dari paru-paru oksigen itu dia akan masuk ke pembuluh darah. Oksigen maupun oksigen dan karbon dioksida itu diedarkan ke jaringan atau dibawa ke paru-paru itu melalui sel darah merah. Sekarang kita lihat oksigen yang masuk ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah itu hemoglobin itu berikatan dengan hidrogen. Ketika ada oksigen maka akan terbentuk senyawa HbO2 dan melepaskan hidrogen. Nah, hidrogen yang dilepaskan, dia akan berikatan dengan HCO3, membentuk H2CO3. Oleh enzim karbonik anhidrase, H2CO3-nya akan dipecah menjadi H2O dan CO2. Jadi ada satu jalur lagi pelepasan karbon dioksida dari sel darah merah. Jadi di dalam sel darah merah ini juga ada ikatan Hb dan CO2. Ketika terjadi pelepasan ikatan ini, Hb terpisah dengan CO2 dan CO2-nya pun juga dikeluarkan dari sel darah merah ke paru-paru. Sekarang kita bahas respirasi internal. Respirasi internal ya. Respirasi internal ini terjadi antara jaringan dengan kapiler pembuluh darah. Di sini oksigen akan dilepaskan ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke kapiler dan masuk ke pembuluh darah. Nah, sekarang kita lihat dulu dari jalur karbon dioksidanya ya. Karbon dioksida yang keluar dari jaringan, dia akan masuk ke dalam sel darah merah. Dia akan membentuk dua senyawa di dalam sel darah merah. Dia akan CO2 akan berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO2 dan menghasilkan O2. Nah, kemudian CO2 ini dia juga akan bersenyawa dengan H2O oleh enzim karbonik anhidrase akan menjadi H2CO3. Kemudian H2CO3 ini akan dipecah menjadi HCO3- dan hidrogen. Ion hidrogen ini dia akan berikatan dengan HbO2 sehingga menjadi pecah menjadi hidrogen Hb dan melepaskan oksigen. Nanti oksigen ini dilepaskan ke jaringan. Ini reaksi kimia sama pertukaran gas ya. Ini reaksi kimia di dalam transport gas yang tadi saya jelaskan. Nanti ini bisa adik-adik baca ya. Sekarang kita masuk ke volume dan kapasitas paru. Nah, apa sih volume dan kapasitas itu? Jadi volume ini sama dengan dimensi, panjang kali lebar kali tinggi, sementara kapasitas adalah kapasitas yang bisa ditampungnya. Contohnya, saya punya botol dengan volume 1 liter. Berapa kapasitas dari botol itu? Berarti kapasitasnya adalah 1 liter. Jadi itu perbedaannya volume dengan kapasitas. Sekarang kita masuk volume dan kapasitas paru. Sekarang kita berbicara volume tidal. Jadi volume tidal adalah volume saat
respirasi normal. Jadi saat saya melakukan inspirasi, itu volume tidalnya 500 ml. Jadi inspirasi 500 ml, expirasi 500 ml ya. Nah, sekarang kita masuk inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume ini disebut juga dalam bahasa Indonesianya volume inspiratory cadangan, yaitu volume yang masih bisa kita keluarkan setelah volume tidal. Contohnya, itu volume tidal, itu inspiratory reserve volume. Jadi, volume tambahan yang masih bisa saya tarik dengan setelah volume tidal. Pada laki-laki, nilainya itu 3.100 mili dan pada perempuan 1.900 mili. Ini saya ngambil sumbernya dari Tortora ya, nanti adik-adik bisa lihat buku textbook Tortora. Jadi yang di dalam kurung ini adalah untuk perempuan dan yang di luar kurung itu adalah untuk laki-laki. Nah, sekarang kita lihat volume selanjutnya, yaitu expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume itu adalah volume expiratory tambahan, yaitu udara yang masih bisa kita keluarkan setelah kita melakukan ekspirasi normal. Contohnya, jadi terpaksa ya kalau untuk menunjukkan ekspirasi itu harus inspirasi dulu. Kita selesai ekspirasi kalau kita belum ada inspirasinya. Jadi saya tarik nafas dulu ya. Jadi yang pertama itu ekspirasi saya masih tidal, kemudian saya keluarkan lagi sisanya itu adalah expiratory reserve volume. Jadi volume tambahan yang masih bisa saya keluarkan setelah volume tidal. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian residual volume. Residual volume itu adalah volume yang masih tertinggal atau tersisa di paru-paru. Jadi nilainya segini. Jadi ini memang ada bersisa di paru-paru sejumlah 1.200 ml. Nah, itu yang di paru-paru ya, residual. Kemudian ada yang namanya functional residual capacity. Jadi kalau untuk functional residual capacity adalah udara yang masih bersisa di paru-paru dan di saluran nafas, dari hidung sampai ke bronchiolus. Nah, itu dia functional residual capacity. Nilainya berapa? 2.400 mili pada laki-laki dan 1.800 mili pada perempuan. Kemudian inspiratory capacity. Jadi inspiratory capacity itu adalah kapasitas seluruh inspirasi. Kapasitas inspirasi keseluruhan. Saya contohin ya. Itu kapasitas inspirasi. Nah, kapasitas inspirasi itu terdiri dari volume tidal dan inspiratory reserve volume. Jadi, tarik nafas biasa. Nah, jadi itu adalah kapasitas inspirasinya. Volume tidal ditambah inspiratory reserve volume. Itu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian vital capacity. Jadi vital capacity itu adalah kapasitas keseluruhan inspirasi dan ekspirasi. Jadi kapasitas keseluruhan inspirasi dan ekspirasi ya. Kita lihat di sini terdiri dari inspiratory reserve volume, volume tidal dan expiratory reserve volume. Kemudian ada total lung capacity. Total lung capacity ini berarti keseluruhan dari dari vital capacity ditambah volume residu. Jadi ini kan kalau kita lihat ini vital capacity itu adalah kapasitas vital, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian nanti kan ada yang bersisa ya di paru-paru itu disebutnya residual volume, tersisa di paru-paru. Nah, total lung capacity jadi penjumlahan dari keseluruhan kapasitas ini atau volume ini ya. Nanti kalau adik-adik bingung nanti bisa ditanyakan pada pas kuliah langsung ya. Kalau slide ini merupakan penjelasan dari gambar yang tadi ya. Tadi pas bagian bergambar sudah saya jelaskan, kalau misalnya belum paham, adik-adik bisa baca slide yang ini. Sekarang kita masuk ke pusat pernafasan. Jadi pusat respirasi itu ada di dua lokasi. Pertama di daerah medula oblongata dan satu lagi di daerah pons. Daerah pons ya. Nah, di daerah medula oblongata ini ada
dua grup ya, ada dua grup, ada yang ventral dan ada yang dorsal. Jadi ini ventral respiratory group, yang ini ventral respiratory group, yang ini dorsal respiratory group. Kemudian di atasnya disebut juga pre-Boltzinger complex. Nah, untuk area ventral respiratory group ini, dia fungsi ketika dia aktif, dia akan berperan untuk inspirasi tenang ya. Nah, sedangkan yang ventral respiratory group ketika dia aktif dan ketika yang dorsal juga aktif, yang dorsal dan ventral aktif itu untuk inspirasi dalam. Jadi ini membantu kontraksi otot-otot inspirasi dalam ya. Nah, kemudian apa itu pre-Boltzinger complex? Untuk pre-Boltzinger complex itu dia mengatur ritme pernafasan. Nah, apa fungsi dari Pontine respiratory group? Pontine respiratory group dia mengatur inspirasi dan ekspirasi. Terutama misalnya saat kita berbicara kan agak berbeda ya pengaturan inspirasi dan ekspirasinya. Kemudian saat kita tidur kan inspirasi dan ekspirasinya lebih tenang. Atau saat kita exercise, kita latihan atau olahraga. Ini diatur oleh Pontine respiratory group. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas mekanisme kerja dari dorsal respiratory group dan juga ventral respiratory group ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, ketika dorsal respiratory group ini dia aktif, dia akan menyebabkan kontraksi diafragma dan interkostal eksternal. Ketika ini berkontraksi, apa terjadi? Rongga dada jadi lebih besar sehingga terjadi inspirasi. Nah, ketika dia inaktif, maka dia relaksasi ya, otomatis dia jadi relaksasi. Sehingga ketika mereka relaksasi terjadilah ekspirasi tenang. Ini inspirasinya pun inspirasi tenang. Nah, pada inspirasi dalam, dorsal respiratory group itu sama yang seperti ini, dia bisa mengaktifkan ventral respiratory group. Nah, untuk dorsal respiratory group tadi, dia kan bekerjanya ke diafragma dan otot interkostal eksternal. Nah, ketika dia merangsang ventral respiratory group, maka dia juga mengaktifkan otot-otot inhalasi tambahan, yaitu otot sternocleidomastoideus, otot scalenus, pectoralis minor, ini juga berkontraksi, sehingga terjadilah inspirasi dalam. Terjadi inspirasi dalam ya. Nah, bagaimana ketika ventral respiratory group dia aktif sendiri tanpa dirangsang oleh dorsal respiratory group? Ketika ventral respiratory group aktif, maka dia akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot ekspirasi seperti internal interkostal, internal oblik, transversus abdominis, sama rectus abdominis. Ketika ini berkontraksi akan menyebabkan ekspirasi aktif atau ekspirasi yang kuat, akan menyebabkan ekspirasi kuat. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih pengaturan dari kedalaman dan frekuensi dari pernafasan? Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini pengaturan pertama itu adalah oleh korteks cerebri. Jadi korteks dari otak besar. Nah, contohnya nih, saya tarik nafas. Ini saya dalam posisi menahan nafas. Saya tidak melakukan inspirasi. Ini saya melakukannya secara sadar. Jadi, korteks cerebri itu dia mengatur gerakan-gerakan yang kita menyadarinya, yang volunteer. Jadi gerakan-gerakan yang voluntary. Jadi, atau misalnya saya kayak gini, itu saya ngatur sendiri gitu, pengen nafas cepat. Nafas cepat itu disebutnya hiperventilasi. Dan itu saya sadari gitu. Memang saya yang mengatur sendiri pernafasan hiperventilasi seperti itu. Jadi yang mengatur frekuensi dan dalamnya pernafasan itu bisa korteks cerebri, itu dia secara sadar. Kemudian ada juga oleh sistem limbik. Sistem limbik itu sistem limbik ini berkaitan dengan emosi ya. Contohnya misalnya saya marah. Saya marah dan nafas saya jadi cepat.
Jadi sistem limbik juga bisa mengatur frekuensi nafas. Kemudian apalagi? Kemudian peningkatan tekanan tekanan karbon dioksida di atas 40 mm Hg atau peningkatan asam di dalam darah. Nah, di tubuh kita itu ada namanya kemoreseptor. Nanti di mana lokasi kemoreseptor itu nanti adik-adik bisa googling ya, bisa lihat Tortora atau bisa lihat Sherwood. Di mana terdapat kemoreseptor itu. Ada kemoreseptor perifer, ada kemoreseptor sentral. Jadi yang perifer itu contohnya di sinus atau di karotid. Kalau yang sentral itu adanya di medula oblongata. Jadi reseptor ini dia akan menangkap perubahan pH darah atau perubahan tekanan CO2. Kalau misalnya CO2 itu di atas 40 mm Hg, berarti kadar CO2 di dalam darah itu terlalu tinggi. Terdetek sama reseptor. Nah, nanti kalau reseptor itu menangkap CO2 di darah terlalu tinggi, maka dia akan disampaikan ke medula oblongata. Tadi pusat pernafasan di medula oblongata ya. Nanti dia akan merangsang respirasi itu jadi lebih cepat. Sehingga CO2 yang terlalu tinggi di dalam darah bisa dikeluarkan lewat paru-paru. Kemudian apa lagi? Ketika tekanan oksigen di bawah 105 mm per 105 mm Hg sampai 50 mm Hg. Sebagaimana kita tahu tekanan oksigen di darah itu diharapkan itu 100 ya, tapi kalau dia di bawah itu, apalagi sampai 50 mm Hg, berarti dia rendah kadar oksigennya. Maka perubahan kimiawi di darah ini akan ditangkap oleh kemoreseptor dan dia akan mengirimkan sinyal ke medula oblongata, respiratory reflex tadi, pusat respiratory tadi di medula oblongata ya. Jadi akan disampaikan ke medula oblongata, hai medula oblongata, ini kadar oksigen di darah rendah nih gitu. Sehingga akan dilakukan inspirasi dalam untuk menyerap oksigen lebih banyak sehingga tekanannya di darah bisa tinggi. Nah, kemudian di sini increase activity of proprioceptive. Jadi peningkatan aktivitas reseptor proprioseptik. Proprioseptik itu adalah reseptor yang terdapat di otot, di sendi. Nah, ketika otot kita bergerak atau terjadi perubahan sendi, itu akan ditangkap oleh proprioreseptor. Nah, kapan misalnya proprioreseptor itu lebih aktif? Misalnya saat kita olahraga kan kontraksi otot lebih banyak, pergerakan sendi lebih banyak gitu. Itu akan ditangkap oleh proprioreseptor. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak, hai otak, ini otot jadi lebih aktif nih, sendi lebih aktif nih. Orang ini kayaknya lagi exercise, dia lagi olahraga gitu. Maka terjadi peningkatan respiratory rate. Jadi kita bernafasnya jadi lebih cepat. Kemudian satu lagi increase in body temperature. Ketika suhu tubuh kita tinggi, misal ketika kita demam, coba perhatikan sama adik-adik orang yang demam, maka itu respirasinya lebih cepat. Ya. Nah, kemudian kenapa sih orang-orang yang demam respirasinya bisa lebih cepat? Suhu yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh lebih cepat. Jadi dia membuat enzim lebih aktif. Peningkatan suhu membuat enzim lebih aktif. Dan salah satu enzim yang ada di tubuh, yang banyak di tubuh itu adalah enzim-enzim untuk metabolisme. Jadi ketika metabolisme meningkat, dia akan butuh ATP lebih banyak kan ya. Dia butuh ATP itu energi, dia butuh energi lebih banyak. Sementara energi itu dibuat dari proses dibutuhkan untuk membuat energi itu dibutuhkan oksigen, dibutuhkan nutrisi, sehingga darah mengantarkan nutrisi harus lebih cepat, darah mengantarkan oksigen lebih cepat, sehingga pertukaran juga oksigen di paru-paru juga jadi lebih cepat. Jadi tentu respirasi itu jadi lebih cepat. Nah, prolonged pain itu juga bisa meningkatkan respiratory rate. Ini baca ya. Kemudian penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah akan mempengaruhi juga kedalaman dan frekuensi nafas. Kemudian stretch of anal sphincter itu juga bisa menyebabkan perubahan kedalaman respiratory. Alhamdulillah sudah selesai adik-adik ya kita kuliah fisiologi dari respirasi. Jadi nanti adik-adik bisa setelah nonton video ini dipahami. Kemudian nanti ketika fase sinkronus saya akan menanyakan adik-adik
fisiologi dari paru-paru sesuai pokok bahasanya ya. Nanti akan saya tanya-tanya. Atau kalau misalnya ada bagian yang tidak adik-adik mengerti, nanti adik-adik bisa melakukan diskusi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.